Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febrian. Saya dari Universitas Cyber Muhammadiyah, mahasiswa Prodi Hukum S1 angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian kasus sengketa antar negara Rusia dan negara Ukraina. Nah, konflik antara Rusia dan Ukraina ini merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks pada abad 21. Perselisihan ini tidak hanya melibatkan dua negara yang bertetangga, tetapi juga menarik perhatian banyak masyarakat internasional karena menyangkut isu kedaulatan negara, isu keamanan nasional, dan isu hak asasi manusia dan hukum humaniter, serta stabilitas ekonomi dunia. Konflik bermula dari meningkatnya ketegangan politik sejak tahun 2014 ketika Rusia menganeksasi wilayah Crimea. Situasi tersebut semakin memburuk ketika Rusia melancarkan invasi militer berskala penuh ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut memunculkan berbagai persoalan negara mengenai legalitas penggunaan kekuatan persenjataan terhadap negara lain, penghormatan terhadap integritas wilayah, perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata, serta efektivitas lembaga-lembaga internasional dalam penegakan hukum. Konflik ini menjadi ujian besar bagi sistem hukum internasional karena berbagai aturan hukum yang telah dibangun selama puluhan tahun ternyata belum mampu menghentikan perang secara efektif. Di sisi lain, perkembangan globalisasi menyebabkan dampak konflik tidak lagi terbatas pada wilayah yang berperang, gangguan terhadap rantai pasok energi, pangan, dan perdagangan internasional akibat konflik Rusia-Ukraina telah dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum internasional harusnya menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Nah, dalam hal ini, tujuan pembahasan ini menjelaskan bahwa konsep dan prinsip dasar hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara. Lalu kemudian dari maksud tujuan pembahasan presentasi ini, bagaimana menganalisis efektivitas hukum internasional dalam menangani konflik Rusia dan Ukraina. Bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penegakan hukum internasional, menjelaskan dampak konflik terhadap masyarakat internasional dan kehidupan sehari-hari, memberikan juga rekomendasi mengenai upaya peningkatan efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Relevansi daripada kondisi saat ini sangat relevan karena konflik Rusia dan Ukraina masih menjadi salah satu isu internasional yang paling berpengaruh terhadap stabilitas dunia. Konflik ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan berbagai perjanjian internasional lainnya, implementasi masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, konflik ini memperlihatkan bagaimana kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan suatu negara seringkali mempengaruhi pelaksanaan hukum internasional. Oleh sebab itu, analisis mengenai efektivitas hukum internasional sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Hukum internasional merupakan seperangkat norma, prinsip, dan aturan yang mengatur hubungan antar negara. Organisasi internasional itu sebagai subjek hukum internasional lainnya berbeda dengan hukum nasional, yang mana hukum nasional yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam satu negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan yang melampaui batas-batas wilayah suatu negara. Menurut Malcolm and Shaw, hukum internasional adalah keseluruhan aturan yang mengikat negara-negara dalam hubungan internasional, baik yang berasal dari perjanjian maupun kebiasaan internasional. Hukum internasional bertujuan menciptakan keteraturan, menjaga perdamaian, serta menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Sementara itu, J.G. Streck menjelaskan bahwa
hukum internasional merupakan kumpulan prinsip hukum yang ditaati oleh negara-negara karena adanya kesadaran bahwa aturan tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan internasional yang harmonis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum internasional sebagian besar didasarkan pada kesepakatan dan itikat baik negara-negara, bukan karena adanya kekuasaan yang memaksa sebagaimana dalam sistem hukum nasional. Nah, daripada sumber hukum internasional itu, berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, pasal 38 tentang sumber hukum internasional, terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara, lalu kemudian ada putusan pengadilan internasional, dan juga doktrin atau pendapat para ahli hukum. Nah, dalam kasus Rusia dan Ukraina ini, beberapa instrumen hukum internasional yang menjadi dasar penyelesaian sengketa itu antara lain yakni PBB melalui Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap negara lain, kecuali untuk membela diri atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan. Dan juga dari Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur perlindungan korban perang dan warga sipil. Juga ada International Court of Justice sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar negara, dan juga International Criminal Court yang mengadili individu atas dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Nah, keberadaan aturan-aturan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup lengkap. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, kronologi sebenarnya dari masalah sengketa Rusia dan Ukraina dan permasalahan hukumnya yakni tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan politik, sejarah, keamanan, dan geopolitik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelahnya runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka. Namun, hubungan kedua negara tetap diwarnai berbagai perbedaan kepentingan, terutama terkait orientasi politik Ukraina yang semakin mendekat ke negara-negara Barat dan keinginan untuk mempererat hubungan dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Pada tahun 2014, Rusia mencaplok wilayah Crimea setelah mengadakan referendum yang hasilnya tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia. Tindakan tersebut dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara dan integritas wilayah yang dijamin dalam Piagam PBB. Setelah itu, konflik bersenjata terus berlangsung di wilayah Donetsk dan Luhansk yang didukung kelompok separatis pro-Rusia. Situasi semakin memanas dan pecah pada Februari 2022. Rusia melancarkan operasi militer berskala penuh ke berbagai wilayah Ukraina. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional dan penduduk berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina. Nah, apakah ini benar? Lalu kemudian sebaliknya, Ukraina dan sebagian besar masyarakat internasional menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk agresi yang melanggar hukum internasional. Dari perspektif hukum internasional, konflik ini menimbulkan berbagai persoalan penting, antara lain dugaan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, dugaan pelanggaran terhadap prinsip penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, dan juga dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional akibat serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Dugaan kejahatan perang yang menjadi kewenangan ICC untuk melakukan penyelidikan persoalan perlindungan jutaan pengungsi yang melarikan diri ke berbagai negara Eropa. Konflik Ukraina dan Rusia menjadi contoh nyata bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, militer, dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, efektivitas hukum internasional dalam kasus ini perlu dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah,
Lalu apa analisis efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa Rusia dan Ukraina? Efektivitas hukum internasional dapat diartikan sebagai kemampuan aturan-aturan hukum internasional untuk mengatur perilaku negara, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati masyarakat internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina. Efektivitas hukum internasional menjadi sorotan karena meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum dan lembaga internasional yang berwenang, konflik bersenjata tetap berlangsung dan belum memperoleh penyelesaian yang bersifat permanen. Nah, salah satu bentuk penerapan hukum internasional dalam konflik ini adalah keterlibatan International Court of Justice. Pada tahun 2022, Ukraina mengajukan gugatan terhadap Rusia dengan dasar bahwa Rusia telah menyalahgunakan tuduhan genosida sebagai alasan untuk melakukan invasi militer. ICJ atau International Court of Justice kemudian mengeluarkan provisional measures atau putusan sementara yang memerintahkan Rusia untuk segera menghentikan operasi militernya. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum internasional tetap berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan memberikan kepastian hukum mengenai tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Nah, selain itu juga, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan beberapa resolusi yang mengecam tindakan Rusia dan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina, walaupun resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum. Resolusi tersebut memiliki nilai politik dan moral yang tinggi karena mencerminkan sikap mayoritas masyarakat internasional terhadap konflik tersebut. Nah, di bidang hukum pidana sendiri, pidana internasional, International Criminal Court, membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran hukum, humaniter internasional yang terjadi selama konflik. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban terlepas dari jabatan atau kedudukannya. Namun, demikian apabila efektivitas hukum internasional diukur berdasarkan keberhasilannya menghentikan perang, maka hasilnya masih belum optimal sebenarnya. Karena meskipun telah ada putusan ICJ, penyelidikan ICC, serta berbagai resolusi PBB, konflik bersenjata masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan normatif yang tinggi karena mampu menetapkan standar hukum yang harus dipatuhi, tetapi kekuatan eksekutifnya masih terbatas karena tidak memiliki aparat penegak hukum yang dapat secara langsung memaksa negara untuk menjalankan putusan tersebut. Nah, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas hukum internasional adalah adanya kepentingan politik negara-negara besar dalam sistem internasional. Keputusan penting seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga pelaksanaan hukum tidak selalu bisa sejalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional tidak hanya bergantung pada kualitas aturan hukumnya, tetapi juga pada kemauan politik negara-negara untuk menghormati dan melaksanakan aturan tersebut. Nah, analisis kasus dari contoh penerapan hukum internasional konflik Rusia-Ukraina memberikan banyak contoh mengenai bagaimana hukum internasional diterapkan dalam praktik sekaligus memperlihatkan keterbatasannya. Berbagai lembaga internasional telah mengambil langkah hukum untuk merespon konflik tersebut, baik melalui jalur penyelesaian sengketa, perlindungan kemanusiaan, maupun penegakan hukum pidana secara internasional. Nah, gugatan Ukraina ke Mahkamah Internasional atau ICJ itu adalah salah satu langkah hukum yang ditempuh Ukraina mengajukan gugatan ke ICJ dengan alasan bahwa Rusia telah menyalahgunakan ketentuan dalam konvensi genosida sebagai dasar untuk melakukan invasi. Ukraina berpendapat bahwa tuduhan genosida yang disampaikan Rusia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain. Nah, respon dari ICJ mengeluarkan putusan sementara yang memerintahkan Rusia menghentikan operasi militernya. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum internasional tetap menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Akan tetapi, karena tidak dapat
mekanisme pemaksaan yang efektif, eksekutifnya tidak ada, sehingga putusan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Lalu kemudian penyelidikan dugaan kejahatan perang oleh ICC. Konflik ini juga menimbulkan berbagai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional seperti serangan terhadap warga sipil, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum. Berdasarkan kewenangan ICC melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama konflik. Nah, penyelidikan ini penting karena menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi juga memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban konflik bersenjata. Dengan adanya penyelidikan tersebut, masyarakat internasional berharap tercipta akuntabilitas hukum sehingga pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, lalu kemudian juga sudah dilakukan bantuan kemanusiaan internasional, yaitu dari seperti International Committee of the Red Cross yang memberikan bantuan kepada korban perang berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter. Nah, bantuan tersebut meliputi penyediaan makanan, obat, tempat penampungan, serta perlindungan terhadap warga sipil. Lalu kemudian penerapan sanksi internasional. Selain melalui mekanisme hukum, banyak negara menerapkan sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan dengan Rusia, pembekuan aset, dan pembatasan perjalanan terhadap Rusia. Walaupun sanksi tersebut bukan merupakan putusan pengadilan, langkah ini merupakan bagian dari upaya masyarakat internasional untuk memberikan tekanan agar konflik dapat segera dihentikan. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa hukum internasional memiliki berbagai instrumen untuk merespon suatu konflik. Namun, efektivitas setiap instrumen sangat bergantung pada tingkat kepatuhan negara dan dukungan masyarakat internasional dalam melaksanakan hasil-hasil keputusan hukum tersebut. Nah, selanjutnya bahwa menurut para pendapat ahli, menurut Hans Kelsen, hukum internasional merupakan sistem norma yang sah karena dibentuk berdasarkan kesepakatan negara, kedudukan yang tinggi dalam mengatur hubungan antar negara, dan menjadi dasar bagi terciptanya ketertiban dunia. Dalam pandangannya, setiap negara memiliki kewajiban untuk menaati norma internasional yang telah disepakati karena kepatuhan tersebut merupakan syarat terciptanya perdamaian internasional. Nah, berbeda dengan Hans Kelsen, H.L.A. Hart mengemukakan bahwa kelemahan utama hukum internasional adalah tidak adanya secondary rules yang lengkap, terutama lembaga yang memiliki kewenangan untuk memaksa negara menaati hukum sebagaimana dalam sistem hukum nasional. Menurut Hart, hukum internasional lebih bergantung pada kesadaran dan komitmen negara daripada mekanisme pemaksaan. Nah, sementara itu, yang lainnya, Malcolm and Shaw menjelaskan bahwa efektivitas hukum internasional tidak dapat diukur hanya dari kemampuan menghentikan konflik. Hukum internasional juga berfungsi sebagai pedoman perilaku negara, memberikan legitimasi terhadap tindakan masyarakat internasional, melindungi hak asasi manusia, serta menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dan diplomasi. Dengan demikian, meskipun perang masih berlangsung, hukum internasional tetap memiliki peran penting dalam membatasi tindakan negara agar tidak semakin melanggar norma-norma internasional. Nah, lalu apa sih dampak konflik Rusia-Ukraina dan implikasi penerapan hukum internasional terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, dampak dari konflik Rusia-Ukraina tidak hanya menjadi persoalan antara dua negara, tetapi juga memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa antar negara pada era globalisasi tidak lagi bersifat lokal, melainkan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik memiliki implikasi yang sangat besar, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan negara, dan maupun kemanusiaan. Nah, pertama yakni terkait daripada dampak ekonomi, Rusia merupakan salah satu negara pengekspor minyak bumi, gas alam, dan berbagai komoditas energi terbesar di dunia. Sedangkan Ukraina juga merupakan salah satu eksportir utama gandum, jagung, dan minyak bunga matahari. Ketika konflik terjadi, distribusi komoditas tersebut terganggu, sehingga menyebabkan kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan pangan di berbagai negara. Nah,
Sebagai contoh, banyak negara mengalami peningkatan harga bahan bakar. Akibatnya, terganggunya pasokan minyak dan gas dari Rusia. Di Indonesia, kenaikan harga energi dunia turut mempengaruhi bahan bakar minyak BBM, biaya transportasi, serta harga kebutuhan pokok. Selain itu juga terganggunya ekspor gandum dari Ukraina menyebabkan kenaikan harga tepung, terigu yang berdampak pada meningkatnya harga roti, meningkatnya harga mie instan, dan berbagai produk makanan lainnya. Lalu kemudian dampak terhadap daripada bidang sosial dan kemanusiaan, yakni konflik ini menyebabkan jutaan warga Ukraina kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga. Berdasarkan data berbagai organisasi internasional, konflik Rusia-Ukraina ini menjadi salah satu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, para pengungsi ini menghadapi berbagai kesulitan, seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendidikan, dan akses terhadap pelayanan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi berperan dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil, menjamin akses bantuan kemanusiaan, serta memastikan bahwa negara-negara lain juga memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Nah, juga berdampak juga pada bidang politik dan keamanan internasional. Konflik Rusia-Ukraina meningkatkan ketegangan politik antara negara-negara Barat dan Rusia. Banyak negara memperkuat sistem pertahanan dan meningkatkan anggaran militer sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya konflik. Situasi ini menunjukkan bahwa sengketa antar negara dapat mempengaruhi stabilitas keamanan internasional secara keseluruhan. Nah, dampak terhadap pendidikan dan kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi banyak mahasiswa internasional yang sedang menempuh pendidikan di Ukraina harus menghentikan studinya dan kembali ke negara asal. Selain itu, gangguan rantai pasok internasional menyebabkan harga barang elektronik, pupuk, dan berbagai kebutuhan industri meningkat. Nah, dari analisis ini bahwa berbagai dampak tersebut dapat disimpulkan konflik Rusia-Ukraina tidak hanya berdampak pada kedua negara yang berperang, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bukan hanya penting bagi negara yang bersengketa atau hanya yang penting bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat global. Nah, lalu bagaimana kemudian kesimpulannya? Nah, daripada berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antar negara, menjaga perdamaian dunia, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam konflik Rusia-Ukraina. Berbagai instrumen hukum internasional telah digunakan, mulai dari gugatan ke ICJ, penyelidikan oleh ICC, dan resolusi PBB, hingga pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak konflik. Lalu bagaimana mendukung perlindungan pengungsi. Namun demikian, efektivitas hukum internasional dalam menghentikan konflik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya lembaga internasional yang memiliki kewenangan untuk memaksa negara melaksanakan putusan pengadilan internasional. Selain itu, kepentingan politik ekonomi dan keamanan nasional seringkali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum internasional. Meskipun konflik masih berlangsung, keberadaan hukum internasional tetap memiliki arti yang sangat penting. Hukum internasional memberikan legitimasi terhadap tindakan masyarakat internasional, melindungi hak asasi manusia, menjadi dasar pemberian bantuan kemanusiaan, serta menciptakan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan perang. Nah, dengan demikian, efektivitas hukum internasional tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan menghentikan perang, tetapi juga dapat diukur dari kemampuannya membangun norma hukum, membatasi tindakan negara, memberikan perlindungan kepada konflik-konflik, serta menjadi dasar bagi terciptanya perdamaian internasional dalam jangka panjang. Nah, rekomendasi dari hasil analisis ini yakini dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antar negara. Pertama, memang jelas bahwa perlu dilakukan penguatan kewenangan lembaga-lembaga hukum internasional, khususnya ICJ dan ICC, agar putusan yang dihasilkan memiliki daya guna yang lebih efektif
dan memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat internasional. Kedua, memang jelas diperlukan reformasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan di Dewan PBB, terutama terkait penggunaan hak veto dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran berat hukum internasional dan krisis kemanusiaan. Reformasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian konflik dan mengurangi hambatan politik dalam penegakan hukum internasional. Lalu kemudian, negara-negara harus meningkatkan komitmen untuk mematuhi perjanjian internasional dan menjadikan hukum internasional sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa, bukan penggunaan kekuatan militer. Diplomasi, mediasi, dan negosiasi harus selalu diutamakan agar konflik dapat diselesaikan secara damai. Lalu kemudian, keempat, organisasi internasional, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil perlu terus memperkuat kerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap korban konflik, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan, perlindungan pengungsi, serta pemulihan pasca konflik. Nah, konflik Rusia-Ukraina merupakan salah satu contoh nyata bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, walaupun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan akibat kepentingan politik dan keterbatasan mekanisme penegakan hukum. Keberadaan hukum internasional tetap menjadi fondasi utama dalam menciptakan hubungan antar negara yang adil, damai, dan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan serta hak asasi manusia. Nah, kasus ini memberikan pelajaran bahwa perdamaian dunia tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau diplomasi politik, tetapi juga pada komitmen seluruh negara untuk menghormati dan melaksanakan hukum internasional secara konsisten dengan memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma hukum. Diharapkan penyelesaian sengketa antar negara di masa depan dapat berlangsung lebih efektif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat internasional. Nah, semoga pemaparan mengenai efektivitas hukum internasional dalam penyelesaian kasus sengketa antara negara Rusia dan Ukraina ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran hukum internasional dalam menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, dan menyelesaikan konflik antar negara secara damai. Apabila pernyataan atau penyampaian saya yang salah-salah kata, mohon untuk dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.